Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Imam Subarkah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang prosedur administrasi dan pelaporan dalam pengukuran dan penilaian. Kelompok kami beranggotakan Ana Lestari, Anggi Budi Setiawan, Vina Idamatu Syifa, Nadia Ramdhani, dan Suesti Nur Afifah. Pengertian prosedur administrasi. Prosedur administrasi adalah kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas peserta didik baik mengenai materi, personel, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum, dan sebagainya, sehingga menciptakan suasana yang memungkinkan terselenggaranya kondisi-kondisi belajar mengajar yang baik, sehingga mencapai tujuan pendidikan. Salah satu prosedur administrasi yang akan dibahas kali ini adalah mengenai laporan penilaian yang merupakan hasil dari pengukuran dan penilaian. Pengertian laporan. Laporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan siswa yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Misal dengan adanya buku raport. Buku raport merupakan sebuah buku yang memuat laporan hasil belajar murid yang bersangkutan dalam mengikuti pendidikan di sekolah itu. Buku raport bukan hanya berguna bagi murid itu sendiri, tetapi juga bagi orang tua dan masyarakat luas. Tujuan kegiatan laporan. Tujuan adanya laporan mengenai hasil pengukuran dan penilaian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laporan tersebut dapat menunjukkan terpenuhinya standar dan kriteria yang sudah ditetapkan atau belum. Yang kedua, sekolah dapat mengetahui hasil belajar tiap siswa maupun tiap kelas. Yang ketiga, laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan bertujuan untuk membantu sekolah dalam melakukan perbaikan dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir, laporan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi tiap penerima laporan. Manfaat kegiatan laporan. Yang pertama, bagi siswa. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa dapat mengetahui belajarnya sudah efektif atau belum. Hasil belajar menginformasikan hasil jerih payah peserta didik dalam belajar. Apabila hasil belajar yang tinggi, akan memuaskan dan memotivasi peserta didik untuk menjadi lebih baik. Dan jika hasil belajar yang rendah, akan memacu semangat dan meningkatkan belajar. Kemudian manfaat laporan bagi guru. Dengan melaksanakan pengukuran dan penilaian, guru dapat mengetahui efektivitas mengajar dan dapat menginformasikan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai melalui proses pembelajaran. Kemudian berdasarkan hasil belajar siswa, guru akan terdorong untuk memperbaiki proses pembelajaran agar hasil belajar yang dicapai lebih optimal. Manfaat laporan bagi sekolah. Hasil pengukuran dan penilaian mencerminkan prestasi sekolah dalam mengelola pembelajaran. Hasil belajar merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sekolah kepada orang tua murid. Dan hasil belajar merupakan paparan informasi kepada orang tua calon peserta didik sebagai bahan memilih sekolah yang akan memperoleh kepercayaan mendidik anaknya. Kemudian manfaat laporan bagi masyarakat. Orang tua mempunyai informasi untuk memberikan penilaian kepada sekolah sebelum memilih sekolah yang akan dipercayakannya memberikan pendidikan kepada anaknya. Dan hasil belajar dapat menjadi media pertanggungjawaban sekolah kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan untuk mendidik anak-anaknya. Yang terakhir, manfaat laporan bagi pemerintah. Hasil belajar dapat digunakan pemerintah untuk menyusun patok mutu pendidikan. Dan hasil belajar tersebut dilakukan untuk menjaga agar kualitas output sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara terus-menerus. Perangkat laporan. Laporan terbagi atas beberapa jenis. Pengelompokan jenis laporan dibedakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Berikut adalah beberapa jenis laporan tersebut. Yang pertama, laporan peristiwa atau berita, yaitu laporan yang menyajikan tentang proses atau keadaan berlangsungnya sebuah peristiwa. Laporan ini dapat diolah melalui unsur 5W1H, tetapi dimuat dalam bentuk deskriptif, misalnya surat kabar, majalah, dan sebagainya. Laporan diskusi disebut juga notulen, adalah laporan yang menyajikan mengenai jalannya diskusi. Kemudian laporan kegiatan, yaitu laporan mengenai kegiatan yang telah berlangsung. Contohnya laporan kegiatan OSIS, laporan kegiatan PKL, laporan kegiatan PPL, laporan kegiatan KKN, laporan kegiatan pramuka, dan sebagainya. Selanjutnya laporan perjalanan, yaitu laporan yang disusun secara naratif dan kronologis yang berisikan pengalaman dari penulis. Dan yang terakhir adalah laporan penelitian, yaitu laporan yang berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam menyusun sebuah laporan tidaklah sembarangan. Laporan sendiri memiliki format yang bertujuan agar yang menerima laporan tersebut dapat lebih mudah memahami isi laporan yang telah dibuat dan meminimalisir adanya kebingungan dalam